Semua orang mengira SpaceX adalah perusahaan Mars yang berfokus pada kehidupan antar planet, dan mereka pikir IPO adalah kesempatan mereka untuk berinvestasi di masa depan. Tapi kenyataannya jauh lebih suram. SpaceX sebenarnya bukan lagi perusahaan roket. Perusahaan itu sedang berubah menjadi kerajaan data dan pengawasan raksasa, dengan Starlink yang mendanai seluruh ekosistem Elon Musk lainnya. Setelah merger pada Februari 2026, xAI dan X sama-sama berada di bawah SpaceX sebagai anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki, yang berarti setiap dolar yang didapat dari IPO bisa langsung mengalir ke bagian-bagian kerajaan yang sedang merugi. Dana pensiun Anda mungkin sedang membiayai sebuah perusahaan yang menjual roket ke publik, sementara di balik layar mereka membangun sesuatu yang jauh lebih besar. Pada 20 Mei 2026, SpaceX mengajukan S1 ke SEC dengan kode saham SPCX. Perusahaan tersebut menargetkan valuasi sebesar 1,75 triliun dolar dan berupaya mengumpulkan 75 miliar dolar ketika penetapan harga dimulai pada 11 Juni dan perdagangan dibuka pada 12 Juni. Ini adalah IPO terbesar yang pernah diupayakan. Pencatatan Alibaba yang memecahkan rekor pada tahun 2014 berhasil mengumpulkan 25 miliar dolar. Saudi Aramco berhasil mengumpulkan 29 miliar dolar pada tahun 2019. SpaceX menargetkan hampir 3 kali lipat dari jumlah itu. Namun bahaya sebenarnya bukan pada IPO itu sendiri. Bahayanya adalah apa yang terjadi setelahnya. Vanguard, BlackRock, dan State Street kadang-kadang disebut sebagai 3 besar. Julukan itu bahkan tidak cukup menggambarkan mereka. Bersama-sama, mereka mengendalikan sekitar 75% dari seluruh dana ETF di Amerika Serikat. Saat ini, kira-kira 1 dari setiap 4 saham di perusahaan rata-rata SP500 berada di dalam dana indeks pasif, naik dari hanya 1 dari 14 saham 1 dekade yang lalu. Ketika sebuah perusahaan besar masuk ke dalam SP500, dana-dana tersebut tidak berhenti untuk memikirkannya. Sistemnya dirancang untuk membeli secara otomatis, tidak ada rapat dewan atau proses persetujuan, uangnya langsung mulai mengalir. Dengan SpaceX mencapai valuasi sebesar 1,77 triliun dolar. Beberapa analis memperkirakan antara 250 hingga 300 miliar dolar bisa masuk ke saham tersebut hanya dalam tahun pertama saja. Dan uang itu bukan berasal dari perusahaan modal Ventura, itu berasal dari Anda, dari rekening 401k Anda, dari IRA Anda, dari dana pensiun negara jika Anda memilikinya. Sekitar 60 juta orang Amerika memiliki dana target date atau dana pasar total, dan sebagian besar dari mereka bahkan tidak akan pernah menyadari bahwa mereka telah membeli SpaceX. Transaksi itu akan terjadi secara otomatis di latar belakang. Sebagai perbandingan, 300 miliar dolar adalah kira-kira jumlah yang dibutuhkan untuk membeli semua tim NFL dan NBA jika digabungkan. Itu lebih besar dari PDB Portugal. Itu lebih besar dari anggaran tahunan Angkatan Laut Amerika Serikat. Puncak.com pada Maret 2000 terjadi ketika sektor teknologi membentuk sekitar 33% dari SP500. Pada awal 2026, Microsoft, Nvidia, Alphabet, Meta, Amazon, dan Apple saja sudah melampaui tingkat tersebut. Sekarang tambahkan perusahaan bertenaga AI senilai 1,77 triliun dolar di atas itu. Grafiknya menembus setiap tanda peringatan historis yang pernah dibuat. Dan jika IPO ini benar-benar semacam operasi penyelamatan, pertanyaan yang jelas adalah siapa sebenarnya yang sedang diselamatkan? Karena itu bukan roketnya. Ini adalah platform media sosial yang dibeli oleh Musk pada tahun 2022, yang kabarnya kehilangan sekitar 30% pengguna harian di Amerika hanya dalam beberapa tahun dan masih terus kehilangan pendapatan iklan, yang berarti jutaan orang mungkin akhirnya secara tidak sengaja menyelamatkan bisnis yang bahkan tidak pernah mereka niatkan untuk diinvestasikan. Pada Oktober 2022, Elon Musk menggelontorkan 44 miliar dolar untuk Twitter dan kemudian dengan cepat menggantinya menjadi X. Kesepakatan itu ditutup dengan pinjaman sebesar 13 miliar dolar dari 7 bank dengan Morgan Stanley memimpin kelompok tersebut. Rencananya sederhana. Bank-bank tersebut akan menjual pinjaman itu kepada para investor obligasi, mengumpulkan biaya mereka, lalu melanjutkan ke urusan berikutnya. Kecuali rencana itu dengan cepat berantakan. Federal Reserve menaikkan suku bunga lebih tinggi dari yang diperkirakan siapapun. Uang menjadi mahal dalam semalam. Pengeluaran iklan ditekan. Disney mengurangi pengeluaran. Apple berhenti sejenak. IBM mengurangi keterlibatan. Tiba-tiba, para pembeli di Wall Street tidak lagi menginginkan platform itu dengan harga penuh.
Wall Street Journal menyebutnya sebagai kesepakatan utang akuisisi terburuk sejak krisis 2008. Pada Februari 2025, Morgan Stanley menjual pinjaman senior X senilai $5,5 miliar dengan harga 97 sen per dolar. PIMCO, Citadel, dan Apollo yang membelinya. Bank-bank itu hampir tidak mengalami kerugian, tapi utangnya sendiri tidak hilang. Utang itu hanya berpindah tangan. Tagihan bunga dari sisa utang tersebut mencapai lebih dari $1 miliar per tahun. Itu berarti sekitar $3 juta setiap hari. Sebelum merger dengan XAI, jumlah itu sudah lebih besar dari pendapatan iklan X saja. Dan itulah detail penting yang sering dilewatkan banyak orang. Karena di dalam kerajaan itu tidak semua bisnis diizinkan saling membantu. Starlink dan Starshield menghasilkan uang tunai. Bahkan peluncuran Falcon 9 pun menghasilkan pendapatan yang stabil, tapi tidak ada satupun yang secara hukum bisa mengalir ke X. Setiap perusahaan berdiri di balik tembok korporasinya sendiri. Tembok itu bertahan sampai Februari 2026. Saat itulah SpaceX mengakuisisi XAI melalui kesepakatan seluruh saham. Siaran persnya membahas tentang masa depan AI di luar angkasa. Ada semua kata-kata kunci biasa tentang menempatkan komputasi di dekat satelit. Tapi efek sebenarnya adalah konsolidasi. Sebuah tipu muslihat. XAI sudah mengambil alih X setahun sebelumnya. Jadi ketika XAI bergabung ke SpaceX, utang dan kewajiban pun ikut berpindah. Seluruh rantai kewajiban itu akhirnya jatuh ke satu-satunya neraca yang cukup besar untuk menanggungnya. SpaceX masuk ke dalam kesepakatan dengan nilai sekitar $1 triliun, sedangkan XAI sekitar 250 miliar. Bersama-sama, itu membuat valuasi gabungan secara privat menjadi $1,25 triliun. IPO-nya ditawarkan pada angka $1,75 triliun. Itu adalah lonjakan 40% di atas struktur merger yang belum pernah disetujui oleh pasar publik. Tapi tidak semua orang melihat itu sebagai cerminan yang sebenarnya. Scottish Mortgage Investment Trust, sebuah dana pertumbuhan Inggris yang dihormati dan pendukung jangka panjang SpaceX, memiliki perusahaan itu sekitar 19,3% dari seluruh portofolionya. Tetapi mereka masih menilai kepemilikan itu pada nilai perusahaan sekitar $1,25 triliun. Itu sekitar setengah triliun di bawah harga yang diminta untuk IPO. Mereka bukan penjual pendek atau pengkritik Musk. Ini adalah salah satu pemegang saham paling setia di bisnis ini, dan mereka berpikir bahwa harga 40%. Jadi pencatatan ini bukan tentang mengumpulkan dana segar untuk Mars. Ini tentang mengubah tumpukan utang pribadi menjadi saham yang harus dibeli oleh dana indeks. Trik ini hanya berhasil jika pemerintah Amerika Serikat tidak punya pilihan lain untuk roket. Dan itulah jebakan yang telah dipasang Musk selama 1 dekade terakhir. Selama sekitar 60 tahun, Pentagon punya satu aturan dalam urusan luar angkasa dan misil. Jangan pernah terjebak dengan satu pemasok saja. Boeing bersaing dengan Lockheed. Lockheed bersaing dengan Northrop. Raytheon yang sekarang menjadi RTX membuat semua pihak tetap disiplin soal harga. Aturan itu sekarang sudah hancur. Menjelang akhir 2025, SpaceX meluncurkan sebagian besar satelit keamanan nasional Amerika Serikat, dan tren itu hanya semakin cepat. United Launch Alliance atau ULA adalah usaha patungan antara Boeing dan Lockheed yang dulunya mendominasi bisnis ini, tapi sekarang ULA telah menjadi pemain kecil. Roket Vulcan barunya hanya terbang beberapa kali setiap tahun. Falcon 9 terbang lebih dari sekali seminggu, kadang-kadang lebih dari sekali sehari. Pada tahun 2024, SpaceX memenangkan 10 dari 21 kontrak peluncuran keamanan nasional. ULA memenangkan 4 lainnya. Roket Antares milik Northrop tidak mendapatkan apa-apa. Blue Origin, pesaing Jeff Bezos, memegang kontrak tetapi masih menyelesaikan penerbangan sertifikasinya. Masalah Boeing bahkan lebih dalam. Kapsul kru Starliner terus mengalami keterlambatan jadwal. NASA membayar Boeing sebesar $4,2 miliar untuk membangunnya, tetapi uji coba berawak pertama pada Juni 2024 berakhir dengan 2 astronot terjebak di stasiun luar angkasa selama 9 bulan. Crew Dragon milik SpaceX harus membawa mereka pulang. Ini menjadi pengingat betapa terkonsentrasinya industri tingkat atas ini sekarang. Ambil 5 kontraktor pertahanan terbesar di Amerika Serikat, yaitu Lockheed Martin, RTX, Northrop Grumman, General Dynamics, dan Boeing. Gabungkan kapitalisasi pasar mereka, dan Anda akan mendapatkan sekitar $600 hingga $700 miliar pada hari perdagangan yang kuat. Sekarang bandingkan itu dengan IPO SpaceX. Satu perusahaan bernilai sekitar 2,5 kali lipat dari gabungan industri pertahanan tradisional Amerika Serikat.
Ketika Pentagon membutuhkan satelit di luar angkasa segera, tidak ada opsi cadangan. Tidak ada vendor kedua yang menunggu di landasan peluncuran. Ketika harga naik, Pentagon yang membayar. Ketika peluncuran tertunda, Pentagon harus menunggu. Itu bukan lagi hubungan pelanggan yang normal. Itu lebih mirip pemasok tunggal yang memiliki semua kekuatan di satu pihak. Tapi roket hanyalah setengah dari ceritanya. Uang sebenarnya ada pada apa yang berada di atas roket-roket itu. Menurut astronom Jonathan McDowell, ada hampir 10.300 satelit Starlink yang berfungsi di orbit per Mei 2026. Jumlah itu sangat timpang sampai terdengar tidak masuk akal. Jika menjumlahkan semua satelit lain di luar angkasa, jumlahnya bahkan tidak mendekati apa yang dimiliki satu perusahaan swasta saja. Ini bukan lagi jaringan broadband. Ini menjadi tulang punggung untuk hal-hal yang bahkan tidak pernah dipikirkan oleh kebanyakan orang. Angkatan Darat Amerika Serikat mengoperasikan terminal Starlink di Ukraina, lebih dari 50.000 unit di seluruh negeri menurut data publik terakhir. Royal Caribbean menawarkan Wi-Fi cepat di kapal pesiarnya melalui layanan ini. Perusahaan pelayaran maritim menggunakannya untuk mengatur lalu lintas kontainer. Starlink menghasilkan pendapatan sebesar 11,4 miliar dolar pada tahun 2025 dengan pendapatan operasional sebesar 4,4 miliar dolar. Uang tunai itu sekarang mensubsidi sisa kerajaan. Colossus Data Center milik xAI di Memphis menjalankan 200.000 chip NVIDIA A100. Setiap chip harganya sekitar 30.000 dolar. Itu membuat tagihan perangkat keras mendekati 6 miliar dolar sebelum ada yang menyalakan listriknya. Dan meskipun skalanya besar, xAI tetap merugi sekitar 6,4 miliar dolar dalam operasional selama tahun 2025. Salah satu bagian dari kerajaan yang secara konsisten menghasilkan keuntungan, kini secara tidak langsung mendukung salah satu bagian yang paling mahal. Masalah yang lebih dalam adalah tidak ada yang bisa mengawasi hal ini. Satelit-satelit itu melintasi 164 perbatasan setiap hari dengan kecepatan 17.000 mil per jam. FCC bisa mencabut lisensi AS, tapi kemudian stasiun bumi itu hanya akan pindah ke Tanjung Verde atau Singapura. Dan Uni Eropa bisa menemukan cabang lokal SpaceX dan mereka hanya akan memindahkan dokumennya. AT&T memiliki jaringan telepon AS sampai tahun 1984 ketika pemerintah memecahnya. Perusahaan itu beroperasi di dalam satu negara di mana pengadilan bisa menjangkaunya. SpaceX beroperasi di atas semuanya sekaligus. Tidak ada ruang sidang di bumi yang punya alamat yang tepat. Harga premiumnya akan baik-baik saja jika perangkat kerasnya bekerja seperti yang diklaim dalam dokumen IPO, tapi kenyataannya tidak. Andalan Starlink saat ini adalah V2 Mini. Diklaim bahwa perangkat ini bisa memberikan bandwidth 4 kali lipat per satelit, tapi kenyataannya lebih rumit. Data pelacakan dari Jonathan McDowell dan KeepTrack menunjukkan gambaran lengkapnya. Dari sekitar 11.600 Starlink yang telah diluncurkan sejauh ini, lebih dari 1.500 sudah keluar dari orbit. Beberapa memang pensiun yang direncanakan, tapi banyak juga yang tidak. Beberapa batch V2 Mini mengalami masalah pada pendorong dan kebocoran bahan bakar. Kegagalan tersebut memaksa mereka keluar dari orbit lebih awal, kadang hanya dalam beberapa bulan setelah peluncuran. SpaceX telah mengakui masalah ini dalam dokumen FCC, tetapi dokumen tersebut tidak menyebutkan jumlah pastinya. Setiap kematian dini membuat perusahaan rugi 2 kali. Pertama, satelit tersebut berhenti menghasilkan uang dari langganan. Kedua, peluncuran Falcon 9 berikutnya harus menggantikan unit yang mati, bukannya memperluas jaringan. Itu menjadi masalah nyata bagi jaringan yang harus terus berkembang. Harga sebesar 1,77 triliun dolar menuntut hal itu. Pada awal tahun 2026, SpaceX menurunkan lapisan orbit utama Starlink. Satelit-satelit dari ketinggian 340 mil di atas bumi diturunkan menjadi sekitar 300 mil. Secara teori, ini adalah langkah pengamanan. Orbit yang lebih rendah mengurangi risiko tabrakan dan memudahkan satelit mati untuk terbakar di atmosfer. Namun, ada biaya tersembunyi. Setiap satelit yang sudah berada di lapisan itu harus menyalakan pendorongnya hanya untuk turun ke ketinggian baru. Itu langsung membakar bahan bakar, yang berarti bahan bakar yang tersisa untuk menjaga posisi akan lebih sedikit seiring waktu dan masa operasionalnya jadi lebih singkat. Itu akan terlihat nanti pada seberapa sering satelit perlu diganti dan seberapa cepat jaringan menjadi usang. Ini seperti produsen mobil mengirimkan model di mana 1 dari 7 unit mengalami masalah mesin lebih awal. Beberapa diperbaiki, beberapa diganti, produksinya tetap berjalan, tapi biayanya terus bertambah dan reputasinya juga ikut terkena dampaknya. Aspek keamanannya yang menjadi perhatian. FAA mencatat 8 insiden nyaris tabrakan hanya pada tahun 2025.
Setiap insiden melibatkan satelit Starlink yang melintas dalam jarak setengah mil dari pesawat luar angkasa lain. Ratusan peringatan dikeluarkan setiap minggu, dan sistem penghindaran tabrakan milik SpaceX menangani sebagian besar dari peringatan tersebut. Sebagian besar. Yang pada akhirnya terlewatkan akan berubah menjadi apa yang disebut para astronom sebagai masalah Kessler. Satu tabrakan saja dapat menghasilkan awan puing, yang kemudian menabrak lebih banyak satelit, lalu menghasilkan lebih banyak puing lagi. Dan reaksi berantai ini tidak pernah benar-benar berhenti. Orbit rendah menjadi tidak berguna selama satu generasi bersama dengan satelit cuaca dan GPS. Dengan utang yang menumpuk dan masalah perangkat keras mulai muncul di sistem, pencatatan itu membutuhkan sesuatu yang lain untuk menanggung bebannya. Sesuatu yang belum memiliki pendapatan yang jelas, namun memiliki cukup momentum sehingga pasar masih akan memberinya nilai lebih. Jadi, AI pun mengambil peran itu. Merger pada Februari 2026 mengubah xAI dari startup independen menjadi perusahaan milik SpaceX. Semuanya hanya dalam satu siaran pers. Kesepakatan itu sepenuhnya berupa saham. Setiap saham xAI dikonversi menjadi saham SpaceX, dan SpaceX dinilai sekitar $526 per saham, sementara xAI sekitar $75 per saham. Tidak ada uang tunai yang berpindah tangan. Siaran pers tersebut melewatkan satu detail penting. Kurang dari setahun sebelum merger, Musk mempekerjakan Sullivan dan Cromwell untuk menilai xAI secara independen. Angka yang mereka hasilkan sekitar $80 miliar. Pada saat merger selesai, Dewan telah menilainya sebesar $250 miliar. Perusahaan dan aset yang sama, tapi angkanya berbeda. Apa yang berubah selama 11 bulan itu? Ya, sejujurnya tidak banyak. Tidak ada produk baru yang layak disebut atau sumber pendapatan segar. Grok 3 diluncurkan pada Februari 2025 dengan Grok 4 menyusul kemudian. Tidak satu pun yang mendekati pendapatan OpenAI atau penjualan perusahaan Anthropic. ChatGPT saja menghasilkan pendapatan $4,3 miliar dalam 6 bulan pertama tahun 2025. Valuasi keseluruhan Anthropic hampir mencapai $30 miliar pada musim semi 2026. Grok hanya mendapatkan sebagian kecil dari keduanya, dengan jumlah pelanggan berbayar di bawah 50 juta dibandingkan lebih dari 59 juta untuk ChatGPT. Valuasi xAI naik karena IPO membutuhkannya. Alasan mengapa ini berhasil adalah karena bagian-bagian pasar dihargai secara berbeda. Sebuah bisnis satelit mungkin dinilai sekitar 6 kali pendapatan. Apapun yang diberi label AI bisa diperdagangkan 40 atau bahkan 50 kali lipat. Jadi jika Anda menggabungkan perusahaan AI ke perusahaan satelit sebelum go public, Anda tidak hanya menambah pendapatan, Anda berpotensi mengubah bagaimana seluruh paket tersebut dinilai. Itulah logika dibalik memasukkan xAI ke dalam SpaceX sebelum IPO. Satu kelompok analis menyebutnya stacking. Yang lain menggunakan kata yang kurang sopan untuk itu. The Motley Fool, sebuah situs investasi retail dan penasihat keuangan, menghitung angkanya pada Maret 2026. Satu menunjukkan sekitar $18,7 miliar dalam pendapatan gabungan tahun 2025 dari SpaceX dan xAI. Dengan valuasi $1,77 triliun itu, berarti rasio harga terhadap penjualan mendekati 94. Sebagai perbandingan, Cisco mencapai puncaknya pada sekitar 38 kali penjualan selama gelembung.com pada Maret 2000. Setelah itu, sahamnya turun sekitar 86% dan butuh 25 tahun untuk kembali ke harga tertingginya yang lama. SpaceX dihargai lebih dari 2 kali lipat puncak tersebut. Jadi, bagaimana para regulator bisa membiarkan ini terjadi? Anda mungkin mengira ada bukti kuat di sini. Seorang senator yang dibayar atau aturan khusus yang dibuat diam-diam. Seseorang yang jelas-jelas bisa disalahkan. Tidak ada satupun. Dan itu lebih buruk daripada alternatifnya. Selama dekade terakhir, bursa saham Amerika Serikat telah kehilangan banyak pencatatan besar ke Hong Kong dan Arab Saudi. Pelobi industri melobi keras agar ada perubahan untuk membawa kembali pencatatan-pencatatan tersebut. Setiap perubahan terdengar masuk akal jika dilihat sendiri-sendiri, memperpendek jangka waktu peninjauan, melonggarkan persyaratan saham beredar, dan mempercepat pengungkapan. Setiap perubahan terdengar masuk akal jika dilihat sendiri-sendiri. Tidak ada yang dramatis, hanya penyesuaian kecil satu demi satu. Tak pernah ada pemungutan suara atas RUU khusus untuk SpaceX. Aturannya hanya menjadi lebih mudah sedikit demi sedikit. SP Dow Jones Indices menjalankan jalur cepatnya sendiri untuk IPO terbesar. Snowflake dan Airbnb masuk dengan cepat. Aturan lama sangat sederhana. Perusahaan baru harus diperdagangkan secara publik selama 1 tahun penuh sebelum bergabung dengan indeks. Itu memberi waktu bagi analis dan pelaku short selling untuk menemukan masalah apapun.
Aturan itu sudah begitu sering dilenturkan sehingga hampir tidak berlaku lagi. SpaceX membukukan pendapatan sebesar 18,7 miliar dolar pada tahun 2025 bersamaan dengan kerugian bersih sebesar 4,9 miliar dolar. Di bawah aturan lama, perusahaan yang merugi sebesar itu tidak akan pernah dipercepat prosesnya. Tapi di bawah aturan baru mungkin saja bisa lolos. Politik juga berperan di sini. Pada awal tahun 2025, pemerintahan membentuk jalur tinjauan kepentingan nasional informal di SIC. Jalur ini ditujukan untuk perusahaan-perusahaan yang terkait dengan pertahanan dan AI. Tinjauan dilakukan lebih cepat dan pertanyaannya lebih ringan. Lembaga tersebut tidak akan pernah menyebutnya sebagai sekedar formalitas karena secara tertulis memang bukan begitu. Sisi auditor juga sama anehnya. SpaceX diaudit oleh PricewaterhouseCoopers yang juga mengaudit Tesla. Ini adalah dua perusahaan yang saling bertukar aset, karyawan, dan kontrak setiap kuartal. Tidak ada dari itu yang melanggar aturan apapun. Tetapi ekosistem korporasi yang saling tumpang tindih dalam skala sebesar ini cenderung membuat regulator merasa tidak nyaman. Bukan karena ada sesuatu yang ilegal secara langsung, tetapi karena kompleksitas itu sendiri menjadi sulit untuk dilacak. Dan ada alasan mengapa ketidaknyamanan itu ada. Perusahaan tersebut adalah Arthur Andersen dan kliennya adalah Enron. Enron adalah perusahaan terbesar ke-7 di Amerika sampai akhirnya tidak lagi. Sebuah peristiwa kebangkrutan menghapus nilai pemegang saham sebesar 74 miliar dolar. Dana pensiun kehilangan ratusan juta dolar. 22.000 karyawan kehilangan pekerjaan mereka. 6 bulan kemudian Andersen didakwa. Setahun setelah itu perusahaan tersebut tutup untuk selamanya. Gabungkan semuanya, hasilnya adalah satu perusahaan dalam satu dokumen yang menggabungkan pertahanan, satelit, AI, dan jejaring sosial ke dalam satu kode saham publik. Dana indeks tidak bisa memilih. Jika ada di dalam indeks, mereka harus membelinya. Tidak ada yang merancang hasil seperti itu. Itu tetap muncul, seperti kebanyakan masalah sistemik lainnya, melalui langkah-langkah kecil yang tidak disadari siapapun. Lonceng pembukaan dibunyikan pada 12 Juni. Apa yang terjadi selanjutnya adalah bagian yang akan diingat orang-orang. IPO SpaceX tampak seperti langkah alami bagi perusahaan itu. Tapi jika Anda ingin memahami pria yang menjadi pusat dari semua ini, tontonlah kebenaran pahit tentang Elon Musk atau klik ini.